Mas mau ngapain? Pinjol ya? Mau daftar asrama UNES. Nah, kemarin kita sudah ke asrama internasional. Nah, sekarang kita mau ke asrama putri. Seperti apa keseruannya? Tetap di Pods Kambling, podcast Kamis Keliling. Nah, ini penampakan dari asrama putri UNES. Dan saya mau nyariin asrama buat adik saya, Afida Dinara, bukan Afida Hadid ya. Kalian pasti sering lihat di UNES TV. Dan sekarang langsung aja kita masuk, kita tanya-tanya berapa biayanya, apa yang harus disiapkan. Dan saya udah janjian sama ibunya. Yuk. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya Hendra, Bu, yang tadi telepon. Oh ya, yang udah janjian tadi. Iya. Saya Bu Yunita. Bu Yunita Iya. dan Mas siapa? Wawan. Mas Wawan. Ya, Bu, ini kebetulan adik saya ini butuh tempat. Oke. Jadi kan katanya ini asrama Putri UNES ini, ya. Kalau boleh tahu saya bisa tanya-tanya dulu, Ibu. Boleh. Kalau untuk asrama Putri UNES ini fasilitasnya apa saja ya, Bu? Kalau mau lihat fasilitas, boleh? Saya antar jalan-jalan. Ya. Ya. Kalau untuk fasilitas di asrama putri, kita punya parkir sepeda motor, kemudian ada sebelah kanan sini ada ruang manajer, ada ruang pengelola asrama, kemudian ada musola, kemudian kita ada pantry untuk memasak di belakang ya. Kemudian ini kita punya perpustakaan kecil. Ini biasanya mahasiswa duduk-duduk di lobi ini, mereka sambil belajar, sambil cari-cari buku yang mereka butuhkan. Oh iya, kebetulan adik saya itu kan agak rewel ya, Bu. Dia tuh takut kalau sendirian. Kalau di sini keamanannya gimana, Ibu? Kalau di sini keamanan kita punya satpam berjaga 24 jam. Kemudian ada jam malam juga nanti di sini. Kita punya peraturan jam malam. Kita peraturan jam kunjung juga ada. Kalau jam kunjung itu jam 9. Jadi tamu yang dari luar harus sudah pulang pada jam 9. Gitu. Maksimal jam 9 Maksimal jam 9. Kemudian untuk jam malamnya kita jam 10. Jam 10 malam. Jam 10 mahasiswa yang dari berkegiatan di luar harus sudah masuk asrama jam 10 malam. Berarti ada selalu yang standby ya, Mas, di sini ya? Ya. Oh ya. Ada Pak Satpam dan ada Bapak asrama yang malam seperti Pak Wawan ini. Ya. Oh. Ya. Boleh lihat kamarnya, Ibu? Monggo silahkan. Oke, ini kamar untuk penghuni asrama putri. Ya, seperti ini, Mas. Jadi satu kamar. Kuotanya untuk 4 orang. Oh, semua di sini satu kamar? Settingannya sama. Oh. Satu kamar untuk 4 orang. Sudah ada 4 bed, ada 4 tempat tidur. Kemudian sudah ada 4 almari. Almari ya? Ya, jadi nanti masing-masing anak untuk keamanan kita beri kunci masing-masing. Ada juga mejanya ya, Bu? Ada meja dan kursi belajar juga. Ini terus kalau tidur gimana, Bu? Masuk gitu? Ini kan bed sorong. Oh, ini bisa ditarik gitu Iya, ya, bisa Bu? ditarik. Ini bed sorong. Ya. Nah, seperti itu. Satu ruangan, satu kamar buat 4 orang ya? Iya. Jadi total ada berapa kamar, Bu, di sini? Total di sini ada 90 kamar. 90 berarti sekitar 90 360 Iya. 90 kali 4. Adik saya masuk sini masih ada kamar kosong ya, Bu? Ada kuota. Masih ada kuota ya, oke. Bisa ke kamar mandinya, Ibu? Kalau ke kamar mandi setiap setiap lorong, setiap lantai itu kita masing-masing punya kamar mandi.
Seperti ini contohnya lantai 2A itu kita punya kamar mandi di ujung sebelah kanan dan di ujung sebelah kiri. Tapi untuk di dalamnya itu isinya ada 8 ruangan kamar mandi. Setiap lantai ada 16 kamar mandi. Ya, setiap lantainya. Iya. Terus ini Bu, adik saya itu kalau lapar dia ini Pak rewel gitu Bu. Ya. Ini ada kantinnya nggak Bu? Ada, kita punya kantin di lantai dasar. Oke, boleh kita Ya, lihat dulu? monggo silakan. Ya. Nah, kalau di sini itu biaya per bulan atau per tahun gitu berapa Bu? Kalau di Asrama Putri ini kita menetapkan untuk biayanya itu per tahun. Jadi per tahun itu 2.160.000. Tahun 2.160.000. Tapi bisa dibayarkan 2 kali, jadi per semester. Kalau dihitung setiap bulannya itu ada 180.000. Cuman 180.000. 180.000. Dengan fasilitas 1 kamar 4 orang. Ya, dan ada kamar 4 mandi bed. ada Ya. 8 setiap lantai. Iya, betul. Oh, untuk satu lantainya ada berapa kamar Bu? Satu lorongnya, Ya, misalnya ini 2A itu ada 12 kamar. 12 ya. Jadi misalnya 2A, 2A1 sampai 2A12. Nanti 2B1, 2B12. Seperti itu dan seterusnya. Ya, sambil kita jalan ke kantin. Oke, monggo. Kalau untuk kantinnya itu buka 24 jam atau gimana Bu? Sebentar, saya lihat dulu ya. Ya. Iya Mas, mohon maaf ini tadi karena masih liburan, jadi kantin masih libur ini. Oh, Jadi masih gitu tutup. Ya. Jadi kita mungkin berbincang dulu di ruang tamu, boleh? Boleh. Mari. Baik Pak, adik saya itu kan temennya banyak yang main ke sini. Itu ada tempat nggak Pak buat menerima tamu di sini? Ya, untuk teman-teman penghuni yang mau berkunjung atau main ke asrama, kita sediakan tempat khusus untuk mereka bermain. Di bawah situ ada, terus nanti juga ada jam ketika bermain sampai malam, itu ada jam malam juga untuk maksimal berkunjung atau main jam 9 malam. Tapi kalau untuk penghuni sendiri nanti ada jam malam khusus jam 10 malam. Jadi jam 10 malam harus sudah semua masuk ke asrama. Kalau untuk ini Pak, untuk mahasiswa Sobat UNES yang jadi aktivis kayak gitu kan biasanya sampai malam, sampai jam 12, sampai jam 1 itu gimana Pak? Oh ya, untuk yang ada kegiatan malam seperti rapat ataupun mengerjakan tugas dan lain-lain, itu silakan bisa izin ke Bapak Asrama yang malam, itu saya, dan nanti nulis buku malam, buku pulang. Berarti tetap bisa beraktivitas Tetap ya bisa, Pak, Sobat UNES yang tetapi ada aktivis, tapi ada satu poin yang harus diperhatikan. Kita diperbolehkan untuk mereka untuk kegiatan malam, tapi sampai batas kita toleransi sampai jam 11 malam itu maksimal udah, sehingga jam 11 ya. bisa masuk sampai jam 11 maksimal gitu. Jadi kalau di atas itu ya silahkan cari tempat lain gitu ya Pak? Ya syukur Atau gimana? pulang, ya segera pulang gitu. Kalau nggak pulang berarti nggak masalah Pak, sampai pagi sekalian gitu? Nah itu nanti ada beberapa ya, misal nginep di teman-teman itu gitu, nginapnya di mana, tanyain biar jelas. Iya. Oh dia berarti nginap di temannya di Gang Cempaka, nanti jelas. Oke. Baik Bu, untuk penghuni Asrama Putri ini bisa dijelaskan Ibu aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh penghuni asrama? Kalau aturan adalah seperti di lobi itu memang sudah kita pasang di situ. Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Di antaranya seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi, ada jam malam di sini, ada jam kunjung. Kemudian ketika mau pulang, mahasiswa harus izin ke pengelola. Kemudian kalau misalnya mau keluar, mereka keluar lebih dari jam malam, mereka juga harus izin. Kemudian kalau mereka membawa teman masuk ke asrama, tidak dibolehkan sampai dengan di kamar. Walaupun itu putri sesama teman putri yang dari luar asrama tidak dibolehkan masuk ke dalam kamar. Berarti hanya sampai di ruang tamu gitu. Iya, karena ini menyangkut keamanan juga kenyamanan sesama penghuni. Terus untuk penghuni asrama itu ada nggak Ibu sesuatu yang harus dilakukan?
Kegiatan-kegiatan apa gitu? Iya, kalau di asrama itu Mas tidak seperti di tempat kos ya. Kalau di asrama itu kita punya beberapa macam kegiatan yang wajib diikuti oleh penghuni asrama. Di antaranya misalnya dalam hal keagamaan, kerohanian itu bagi yang beragama Muslim, yang Islam mereka wajib mengikuti sholat berjamaah bersama. Kemudian ada pengajian setiap malam Jumat, Yasin tahlil seperti itu. Kemudian setiap hari Sabtu kita juga ada agenda senam bersama penghuni dan pengelola. Kemudian ada acara kerja bakti yang semua itu wajib diikuti oleh penghuni. Apabila mereka tidak mengikuti sampai dengan batas waktu yang kita tentukan, misalnya 3 kali pertemuan mereka tidak datang, mereka akan kita beri sanksi. Karena ada pembinaan karakter juga di sini. Jadi sama dengan asrama yang internasional. Iya, sama. Yeah. Baik nih Mas Wawan. Ya. Mas Wawan kan sudah lama di sini. Menurut Mas Wawan apa sih yang bikin Sobat UNES nanti bisa betah di sini? Ya, banyak dari pengguna asrama itu karena betah di sini ya, bahkan dari semester 1 sampai semester lulus ya Bu ya. Itu dari satu sarana olahraganya itu mencukupi. Jadi hampir setiap sore itu mereka olahraga, ada yang voli bersama, ada yang bulu tangkis, macam-macam. Ada basket juga, ada sepedaan juga. Karena halaman juga luas Mas, jadi enak sini. Samping itu juga karena asrama Putri UNES ini jauh dari keramaian, sehingga kita suasana lebih sejuk, lebih nyaman, tentrem. Jadi untuk belajar nyaman itu. Dan bahkan pemandangan di sini juga sangat eksotis ya, luar biasa. Kalau pagi dan sore itu bisa dinikmati. Ya, saya lihat di sini juga tidak ada AC ya, jadi cukup sejuk ya. Iya. Ya, tidak perlu AC. Ya, dan juga di asrama ini kan juga berbagai daerah ya. Penghuni di sini ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa pun banyak. Bahkan dari luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua juga di sini. Sehingga interaksi mereka itu lebih banyak gitu. Mengenal antar daerah, bahasa. Jadi mereka di sini juga mengajarkan satu atap tapi mereka bisa berbagi dan bercerita. Baik Sobat UNES, sebelum saya cabut dari sini, saya mau tanya sama Bu Yunita gimana sih cara Sobat UNES biar bisa daftar di Asrama Putri UNES. Gimana Bu caranya? Baik, kalau untuk mendaftar di Asrama Putri, kita sekarang sistemnya online. Jadi kita punya website asrama yang di situ ada linknya. Kemudian mendaftar ya di asrama.unes.ac.id. Asrama.unes.ac.id. Ya, nanti di situ ada linknya, tinggal mendaftar melalui link tersebut. Gitu. Ya. Untuk syarat-syaratnya Bu? Untuk syaratnya nanti di link itu ada apa Sobat UNES ya, bisa mengisi form pendaftaran di situ, kemudian nanti melampirkan beberapa hal yang seperti identitas, kemudian pembayaran via transfer di situ, kemudian nanti dari pihak pengelola menyeleksi secara administrasi. Kalau mereka sudah sesuai dengan ketentuan, mereka akan lolos menjadi penghuni asrama. Oke, gitu. Terima kasih Mas Wawan dan Bu Yunita. Saya mohon undur diri dulu. Iya, monggo. Siapa tahu nanti adik saya cocok bisa tinggal di sini. Oke, mudah-mudahan. Ya. Nah, itu tadi Sobat UNES hasil obrolan kita sama Bu Yunita sama Mas Wawan, pengelola dari Asrama Putri UNES. Dan sekarang kita ini ada mahasiswa, kita tanya-tanya dulu. Siang Mbak. Selamat siang Pak. Saya Hendra dari UNES TV. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Husnul. Oh ya, boleh tanya-tanya sebentar? Boleh. Mbak Husnul sudah lama di sini? Udah 1 tahunan. Udah 1 tahunan ya. Gini Mbak Husnul kan sudah lama di sini. Iya. Enak nggak Mbak tinggal di sini? Kalau menurut saya sendiri tuh di asrama enak banget Pak. Soalnya pertama kita tuh temennya banyak. Terus fasilitasnya juga cukup memadai. Selain itu juga fasilitas terkait pengembangan bakat di sini juga disediakan. Jadi kita di sini tuh misal nggak ada kegiatan apapun, kita juga bisa main-main kayak badminton, terus volley, ada basket juga. Ya di sekitaran sini aja ya. Oh gitu. Dulu Mbak Husnul pernah kos nggak?
Pernah kos atau langsung ke sini? Kalau saya langsung ke sini sih Pak. Oh, langsung ke sini. Iya. Kenapa Mbak Husnul milih di Asrama Putri UNES, nggak ke kos? Soalnya kalau di Asrama Putri UNES itu yang pertama pastinya lebih terjangkau ya untuk harganya, dan tempatnya pun menurut saya juga sangat nyaman. Di dalam kamarnya juga disediakan spring bed juga, terus ada lemarinya juga dikasih kunci, jadi lebih aman aja. Mbak Husnul, apa sih hal yang paling bikin Mbak Husnul senang banget di sini? Yang pasti saya itu kan orangnya ekstrovert, jadi suka bergaul sama teman-teman di sini tuh. Teman-temannya banyak banget dan sangat ramah-ramah gitu Pak. Terus setelah itu di sini juga disediain fasilitas seperti tadi yang saya sampaikan di depan, kayak fasilitas voli, terus bulu tangkis dan lain sebagainya itu. Selain itu di sini juga disediain wifi gratis untuk mahasiswa terlebih. Jadi kita tidak perlu pergi keluar atau ke tempat-tempat yang seperti warung wifi begitu. Jadi lebih mudah aja. Terus menurut Mbak Husnul nih, untuk Asrama Putri UNES, Mbak Husnul kira-kira ada masukan apa lagi yang kurang dari Asrama Putri UNES? Kalau masukan dari saya sendiri untuk asrama, saya harap asrama menyediakan tempat laundry. Oh, belum ada ya di sini? Iya, karena belum ada. Setelah itu ada mungkin bis UNES ya. Ini kan banyak teman-teman yang sobat UNES yang untuk transport ya, walaupun transportnya. cukup dekat, tapi kalau jalan juga lumayan juga ya? Iya, lumayan capeknya. Okay. Yang selanjutnya mungkin ada disediain catering untuk teman-teman yang nggak sempat, soalnya kan banyak banget ya, padat banget kegiatannya itu. Oh gitu. Oke, terus pesan Mbak Husnul buat penghuni Asrama Putri UNES ini apa Mbak? Untuk teman-teman sobat UNES yang sudah menjadi keluarga atau yang nantinya akan ke Asrama Putri UNES, saya harap tetap menjaga fasilitas yang diberikan oleh pihak asrama dan selalu memanfaatkan yang sudah barang-barang yang sudah ada di sini. Terima kasih Mbak Husnul informasinya. Baik Sobat UNES, itu tadi jalan-jalan kita ke Asrama Putri UNES. Masih ada satu episode lagi, jangan lupa like dan subscribe YouTube UNES TV. Pastikan kamu menonton episode berikutnya. Saya Indra Dinara, sampai jumpa.